Halo anak-anak, pernahkah kita bersedih hati? Pasti pernah ya. Pernahkah kita merasa takut? Wah, pasti pernah juga. Apa yang kita inginkan pada saat hati kita sedih atau kita sedang ada di dalam ketakutan? Ya, betul. Kita ingin ada yang menemani. Dan kalau boleh memilih, kita ingin ditemani oleh sahabat atau orang yang terdekat dengan kita. Papa, mama, kakak, atau adik, atau siapa saja yang sangat dekat kepada kita, sangat menyayangi kita, dan kita sayangi, bukan? Tetapi bagaimana kalau ternyata ketika kita sedang sedih atau sedang dalam ketakutan, tidak ada seorang pun yang menemani kita? Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Wah, kita akan makin sedih dan tentu kita akan makin takut. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat teman kita atau papa, mama kita, kakak atau adik kita sedang bersedih hati, sedang ada di dalam ketakutan, apakah kita juga bersedia menemani mereka? Walaupun tidak banyak yang bisa kita lakukan, hanya duduk menemani mereka, apakah kita mau melakukannya? Ya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26 ayat 36, 37 dan 40. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, anak-anak, ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Ini adalah saat di mana sebelum Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi untuk diadili dan kemudian akan dihukum salib. Tuhan Yesus merasa sangat sedih dan gentar atau takut. Karena apa yang akan terjadi itu sangat mengerikan, sangat kejam, dan sangat tidak manusiawi. Karena itulah Tuhan Yesus memilih untuk pergi ke Taman Getsemani, tempat di mana biasa Tuhan Yesus itu berdoa di sana. Saat itu dia bersama dengan semua murid-muridnya. Dan kemudian dia meminta murid-muridnya untuk duduk di sebuah tempat. Sementara Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk dekat dengan Yesus dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, pergi ke sebuah tempat di mana Tuhan Yesus akan sungguh-sungguh berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga untuk membicarakan tentang ketakutannya, kesedihannya atas semua penderitaan yang akan dia jalani. Tuhan Yesus sangat sedih, Tuhan Yesus sangat gentar dan takut malam hari itu. Karena itu dia mengajak 3 orang murid yang terdekat untuk juga bersama-sama dengan dia berdoa. Tetapi sayang sekali anak-anak, pada ayat 40 kita tahu bahwa sesudah Tuhan Yesus berdoa, dia melihat Petrus, Yohanes dan Yakobus semuanya tertidur. Tidak ada seorang pun yang menemani Yesus berdoa. Mereka tidur. Ya, kita pasti akan mengatakan murid-muridnya lelah, capek,
karena seharian mereka sudah melakukan aktivitas bersama dengan Tuhan Yesus. Sangat menyedihkan ketika Tuhan Yesus mengajak sahabat-sahabatnya untuk berdoa dan menemani dia di dalam kesedihan dan kegentarannya. Sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya justru tertidur karena lelah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya ketika kita sedang membutuhkan teman? Ternyata teman kita justru tertidur di sebelah kita. Mari kita belajar dari peristiwa ini untuk berjuang menjadi sahabat bagi orang lain. Terlebih ketika teman kita membutuhkan kita, ketika papa atau mama membutuhkan kita, ketika kakak atau adik kita membutuhkan kita untuk menemani mereka, maka kita harus berjuang untuk tidak tertidur. Tetapi bersama-sama dengan mereka untuk menghadapi kesedihan dan ketakutan. Karena kehadiran kita akan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi orang yang sedang sedih atau takut. Mungkin kita memang tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong dia. Tetapi duduk di sampingnya saja sudah mendatangkan kekuatan. Duduk dan bertahan di sebelahnya saja sudah menjadi sebuah penghiburan bagi dia. Mari anak-anak kita berjuang untuk menjadi sahabat yang baik, yang selalu siap untuk menemani ketika ada orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesedihan maupun ketakutan. Anak-anak, kamu pasti bisa. Tuhan cinta kamu. Amin.